Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani wa hadi al-ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani wa hadi al-ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani wa hadi al-ghani. Nawaitu ta'addud wa ta'lim wa nafa والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته والقرب والثواب وحسن الخاتمة مع العفو والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bermajelis pada siang hari ini di majelis Ta'lim Nurul Husna. Mudah-mudahan Ustaz Amriyah beserta segenap keluarga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi majelis ilmunya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang beliau hadirkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita pentingnya berhati-hati di dalam berteman. Pentingnya berhati-hati di dalam mencari teman dalam dulu atau teman dalam keseharian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mar'u ala dini khalili. Orang itu nanti sesuai agamanya itu tergantung dengan temannya. Siapa temannya, maka itu cerminan agamanya. Kalau kita lihat temannya rajin, pasti dia rajin. Temannya malas, dia juga pasti keikutan malas. Temannya orang yang gemar sama kebaikan, dia pasti ketularan untuk jadi orang baik juga. Temannya suka hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang merusak, maka pasti dia juga akan menjadi orang-orang yang buruk, orang-orang yang rusak. Siapa teman duduk kita, itu mencerminkan siapa kita. Makanya jangan salah duduk sama orang, jangan salah bergaul sama orang. Kalau mau bergaul carinya yang baik-baik aja. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, tapi kan kita hidup mesti sosialisasi sama orang, betul? Ketemu orang yang enggak baik bukan berarti kita musuhin. Ketemu orang yang enggak benar bukan berarti kita cuekin. Tetapi justru ketemu dengan mereka-mereka orang, kita tunjukkan versi akhlak terbaik kita. Biar kenapa? Barangkali kalau kita senyumin, juteknya jadi berubah jadi ikut senyum. Barangkali tingkah lakunya yang buruk, kalau kita berbuat baik sama dia, dia jadi ketularan berbuat baik kayak kita berbuat baik sama dia. Atau mungkin ada orang yang sampai di levelnya buruk banget, sampai seolah-olah gak ada baik. Ini orang gimana nih? Semua orang jelek. Nah, kalau kita duduk sama orang yang gitu tuh model si ini jelek, si itu jelek, si ini gak benar, si itu gak benar. Semua orang yang gak ada benarnya. Ingat, kamu juga pasti salah satu orang yang dianggap gak benar. Kamu juga pasti salah satu orang yang jadi protes hati dia. Kamu juga bisa jadi salah satu sasaran dari sasaran empuknya dia. Walaupun dia teman kita di sebelah, tapi kalau kerjaan si A begini, si U begini, si ini begini, si ini begini, lurus aja. Kayaknya kalau
depan dia udah agak berubah juga, sisanya tinggal kita doain dia. Pilihannya doa, bukan musuhin dia. Pilihannya doa, bukan berbalik kesel berdiri. Ya, ada teman-teman orang mulutnya auzubillah. Ya, ada teman-teman orang akhlaknya luar biasa. Nggak ada urusan kita. Orang mau gimana ini terserah dia, Allah. Kita udah ingetin, udah coba bilangin, udah coba nunjukin akhlak kita yang baik, nggak berubah juga. Udah sisanya tinggal kita doain dia sama Allah. Doain, ya Allah, mudah-mudahan biar Allah buka hatinya, mudah-mudahan biar Allah buka pikirannya, mudah-mudahan Allah rubah keadaannya. Udah doain, jangan doain apalagi keburukan buat orang. Udah doain yang baik-baik aja. Apalagi kalau nggak sengaja kenapa lagi? Ternyata benar dia ngomongin kita, dia juga ngatain kita, dia juga jelek-jelekin kita. Sisanya mau diapain? Mau disaparin? Mau didudukin? Mau diperhatikan? Mau diapain tuh? Hah? Doain. Namanya ibu udah pinter nih. Saya takut ibu pilihannya masih ngajarin berantem aja bawaannya. Dia ternyata ngomongin kita, jelekin kita, hina kita. Kita dengar si A ngomongin kita begini, dia jelekin kita begini, dia ngatain kita begini. Masya Allah, emang gak salah jamaahnya udah lulus nah. Udah Masya Allah semua. Karena kalau teman begitu-begitu benar, kita gak usah sabar, kita gak perlu klarifikasi, kita gak perlu ngelurusin. Nah betul-betul banget. Gak perlu orang yang tahu ya. Udah biarin orang ngomongin kita, biarin. Tapi kita jangan ngomongin orang nggak suka sama kita, biarin. Tapi kita jangan sampai gak suka sama Ustaz. Aneh mah gak pernah gak suka sama orang, gak suka ini cuma namanya gak suka sama aneh doang. Sama yang gak suka sama kita pun kita berusaha jangan pernah ada hati gak suka sama dia. Kita bersihin hati kita. Kita dibenci sama dia, biarin dibenci sama kita. Tapi jangan sampai kita benci sama dia. Jangan sampai dia yang punya penyakit hati, jangan sampai nularin ke kita penyakitnya. Ibu hari ini kalau ketemu orang berkaca saya takut apa enggak? Ada orang berkaca takut apa enggak? Takut, nggak mau kita ketularan setan. Betul apa enggak? Kali ini teman baik kita nggak apa-apa. Ente datang mana juga boleh bagi dong dikit. Ada yang mau minta penyakit darah. Tapi kita sadar gak kadang-kadang ada orang punya sifat benci, ada orang punya sifat dengki, ada orang punya sifat hasad yang berkenaan dengan kita. Tapi kadang-kadang kita minta bagi dong hasadnya, bagi dong dengkinya, bagi dong bencinya. Malah kita yang ketularan tingkah laku dia. Dia yang begitu kita yang kena. Dia yang cuma modal benci, kita ikutan ketularan benci. Kita yang timbang modal atau dia yang cuma timbang modal hasad, kita ketularan di dalam hasad. Kenapa jadi bisa begitu? Mestinya rasa takut kita ketularan sama penyakit lebih daripada rasa takutnya kita ketularan sama penyakit cacar. Lebih dari rasa takut kita takut ketularan sama penyakit COVID. Kenapa? Karena kalau penyakit COVID cuma di luar, penyakit cacar cuma di luar. Tapi kalau udah kena yang namanya penyakit hati, ini urusannya ini di dalam. Makanya orang suka ngerti sakitnya tuh di sini. Sakitnya emang cuma di sini. Tapi masalahnya orang kalau udah berurusan sama yang di dalam sini, begitu kita tutup mata, ini urusannya masih ke bawah sampai ke kuburan. Begitu kita dibangkitin sama Allah di mahsyar, ini urusannya masih nyangkut di hati, masih ke bawah-bawah antar di sana. Ngapain? Ada orang yang meninggal walaupun dengan penyakit
gitu kan? Orang kalau meninggal punya utang gimana nasibnya di kuburan? Gara-gara urusan sama orang kan? Iya. Orang meninggal tapi masih nyangkut, ada yang gak redo sama dia, gimana? Makanya saking butuhnya orang kalau meninggal sampai-sampai ahli keluarganya untuk apa? Menyampaikan kalau ada dari almarhum atau almarhumah selama hidupnya pernah nyinggung, pernah melukai perasaan kami dari ahli keluarga, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Takut banget entar yang meninggal gimana nasibnya dikubur. Urusannya kan begitu. Kalau ada hakim pernah ngambil apa-apa tolong bilang sama kita. Saking butuhnya lagi sampai kalau ada yang meninggal saking itu butuhnya dibilang apa? Butuh ada kesaksian. Orang bilang kalau dia orang baik. Asyhadu anna Muhammadan min ahli. Saya bersaksi kalau dia orang baik. Kalau dia udah disaksiin jadi orang baik selamat. Tapi masalahnya kalau dia disaksiin sama orang yang nyulik gimana? Siapa yang mau menganggap dia baik? Waktu hidup disaksiin sama orang sombong. Siapa yang mau menganggap dia orang baik? Kalau semasa dia hidup kerjaannya dengki, siapa yang mau menganggap dia baik? Di kuburannya punya urusan, begitu dibangkitin urusannya belum kelar. Ketemu sama hisab, padahal amalnya banyak, bisa ketahan. Ketahan siapa kamu mana? Oh ternyata catatannya banyak, urusannya sama orang. Banyak yang pegel lagi, banyak yang kesel lagi. Gara-gara apa? Mulutnya, tingkah lakunya, juteknya, julidnya, semua. Catatannya la yughadiru shaghira wa la kabira illa ahsaha. Nyinyir kecil sampai nyinyir gede ini ada. Ketawa senyum dengan ketawa terbahaknya ada. Dosa kecil sampai dosa besarnya ada. La yughadiru shaghira wa la kabira illa ahsaha. Apa aja perbuatan dari kecil sampai gede semua ada. Ya udah. Ini masalahnya kalau menyangkut urusan makanya jaga. Ternyata banyak banget orang bermasalah di dalam urusan hatinya karena salah duduk, salah pilih teman. Makanya jaga. Insya Allah jangan sampai kita jadi orang yang salah pilih teman duduk. Mudah-mudahan jamaah majlis semakin hari semakin tambah takwanya, tambah kebersihan hatinya, tambah baik perilakunya. Insya Allah kita bisa jadi teman duduk yang baik bagi teman duduk kita. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pelajaran daripada kita Bidayah yang kita masuk tentang adabnya menjadi orang berilmu, adabnya orang alim, dimana kita sudah uraikan beberapa uraian. Kemudian di antara adab selanjutnya, seseorang yang berilmu hendaknya tidak gengsi dalam berucap ma'adri, gak tahu saya. Banyak orang hari ini itu tersesat, banyak orang hari ini itu salah paham sama agama. Itu karena kebanyakan pembicaranya orang bodoh. Di saat yang bicara bodoh, maka waktu yang ditanya sama orang dijawabnya ngaco. Sesuka hati kan, jawabnya pakai apa? Pakai hawa. Gara-gara apa? Penyebab gengsi. Kalau jawab nggak tahu gimana apa kata orang, maka dia jawab seenaknya, ngarang dulu ke barat ke timur. Tapi masalahnya jawab pertanyaan orang kalau kita nggak tahu ilmunya kita jawab, kita sama dengan menyesatkan. Mendingan kita bilang nggak tahu daripada bilang nggak tahu. Nah orang alim atau orang yang berilmu, kita umpamanya sering ngaji, ada tetangga, ada keluarga, nanya sama kita kadang-kadang, Bu, ibu kan suka ngaji, Bu. Menurut ibu, ibu kan kelihatannya pengajian dulu, Bu. Emang hukumnya ini apa sih, Bu? Kan orang kalau suka ngaji ditanya gitu kan, sama orang. Hati-hati jawab sembarangan. Gara-gara mungkin kadang-kadang muncul
paling utama asin, jujur, gak sembarangan, amanah, orangnya gak sembarang punya omongan, ucapan, perbuatan, tahu menempatkan diri, tahu bagaimana berperilaku, tahu. Itu Nabi dari dulu, belum jadi Nabi udah dikenal dulu kejujurannya. Allah bangun dulu kepercayaan orang tentangnya. Makanya sifat Nabi sini. Orang kalau mau nyampein ilmu, hati-hati semua gak punya sifat jujur. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi siksa kepada orang yang ngerti dengan tenaga gak ngerti. Itu lebih apa? Lebih dulu siksa daripada orang yang benar-benar gak ngerti. Kalau orang bodoh, orang bodoh. Kalau udah pintar tapi bodoh gimana? Pura-pura gak ngerti berarti nyembunyiin ilmu, dosa. Nah, sama aja orang yang kagak ngerti tetapi beragak ngerti, lebih parah lagi, berarti telah berdusta atas nama ilmu. Indonesia ini banyak banget begini. Saya belum pernah nemu di negara lain tiba-tiba ada yang ngaku jadi nabi. Di sini doang paling banyak. Entah apa karena kita nggak ada di negara lain, saya nggak paham gitu, ya. Tapi yang pasti kita belum pernah dengar cerita-cerita itu ibaratnya dari negara lain tiba-tiba bisa bahasa semut tuh mana gitu. Di sini nggak ada orang bisa bahasa semut. Atau bisa bicara sama malaikat Jibril. Yang lebih parah bicara sama malaikat Israel itu mulus. Baru muncul malaikat Israel itu udah bisa ngomong apa-apa. Gimana ngobrolnya? Gimana coba bikin pakai otak gitu loh? Kalau mau. Tapi kenapa yang sifat seperti ini tuh kok bisa begitu menguap dan banyak? Pakai ada pengikut, pakai dibayar gitu. Kan gitu kan, pakai ada pengikut,
tegas. Kan gitu. Ini murid berarti perhatian sama ilmunya. Ini murid berarti punya tanggung jawab sama ilmunya. Beda sama muridnya cuma kalau gurunya ngajar ngomong. Ada yang mau ditanya? Iya. Sebenarnya tidak adanya pertanyaan itu bukan berarti semuanya pintar. Justru menjawab berarti semuanya gak pintar. Gak pintar. Kenapa? Karena dia punya akalnya tidak tergali saat itu. Ilmunya ibaratnya ibu orang kalau belajar itu kayak lagi disambung listriknya, nyetrumnya gak nyambung, dia lampunya gak nyala. Paham tuh? Paham nah. Paham clear, paham. Kalau ibu diskusi sama orang apa namanya orang barat misalnya, tahu gara-gara makan keju mulu kali ya. Beda kalau kita doyannya apa? Singkong, sama makan keju. Makan keju mungkin. Makan keju, duduk bentar. Saya pernah dulu ngajar orang dari Britania, ngajar Dakhilo. Ngajar Dakhilo di kelas sama ngajar Dakhilo sama dia doang. Lama sama dia doang. Gara-gara banyak anaknya. Itu nyetrumnya nyambung tuh. Berarti korek. Lagi ngajar nih, mbak sholat. Pas lagi nerangin sholat, segala hal ditanya dari yang kita tidak mikir. Ya Allah, bisa dia mikir ke sana. Kita ngapain? Dia bisa mikir ke sana. Ini setrumnya nyambung. Kalau ngajar di kelas ya, jadi hukumnya sholat begini. Udah paham? Paham. Kelar? Kelar. Udah ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya ngajar lagi. Gak kelar. Kenapa? Banyak nanyanya. Nanyanya bukan nanya yang ngeselin, tapi nanyanya kadang-kadang sesuatu yang di luar pikiran kita. Kok ente bisa kepikiran ke situ? Bikin kita jadi bodoh nanti. Iya, PR ya. Nanti karena tanyain dulu, besok ada jawab. Baru dari itu saya nggak kebayang kalau ada yang lebih kritis kan? Ada lagi bilang, anak kalau banyak tanya, mama ini apa? Mama itu apa? Apa ini kesel. Nanya mulu. Bawel ya. Nanya mulu. Orang nanya mulu itu. Ada pertanyaan konyol, ada pertanyaan ganggu. Ada pertanyaan dari orang cerdas, ada pertanyaan dari orang bodoh. Semua anak yang bertanya terus adalah anak yang cerdas, umum. Kalau pertanyaan berulang itu karena mereka masih kecil. Saya takut ini disamain sama ibu-ibu nanti. Ibu-ibu banyak tanya, pertanyaannya itu lagi. Allah. Anak kecil nanya itu lagi masuk akal. Kalau mama nanya itu lagi. Bingung saya. Coba perhatiin pertanyaan-pertanyaan yang sering ada dan datang sama kita. Itu pertanyaan berulang. Yang umum ada. Kadang-kadang yang saya suka agak habis pikir, saya baru nerangin kalian yang ditanya kayak itu. Sampai kadang saya bilang, tadi baru saya jelasin. Jadi mungkin dia lagi mikir kemana kali. Dia nanya, seperti itu, sesederhana itu. Dan kita bisa lihat polanya, dari mana? Dari tahun ke tahun momennya Maulid, dari tahun ke tahun momennya Rajab, dari tahun ke tahun momennya Asyura, dari tahun ke tahun momen itu sama pertanyaannya, dari tahun ke tahun itu lagi. Apa darinya Maulid? Apa darinya Tahlil? Apa darinya Yasin? Yang nanya itu lagi. Apa sekarang nanya? Enggak pertanyaan lain apa?
baik, banyak yang penyabar gitu. Ya suaminya bangun tidur ya tuh, dari bangunin sholat udah, diingetin biar kerja udah, masih bangun tidur siangan juga. Iya, kalau ketemu dia ngapain? Ya bangun tempat itu. Masya Allah, imam saya yang paling luar biasa. Itu doa loh. Bukannya suami gak guna. Urusan dia sama Allah ngapain dia repot. Itu masalah repotin ibadah dia urusan. Itu bukan urusan kita. Kalau dapat suami bisa ngajarin kita sholat alhamdulillah. Tapi suami kebetulan orang kita yang ngingetin dia sholat. Hati-hati istri ngajarin suami sholat. Ingetin sholat. Udah pernah kita istri yang ngingetin dia sholat. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Masalahnya di sholat di luar banyak, laki bini gak sholat. Masalahnya begitu. Ada rumah tangga yang satu, sholat yang satu belum sholat. Syukur dulu. Ibu, suami misalnya belum bisa jadi contoh buat anak, ibu aja totalitas jadi contoh buat anak. Ibu fokus totalitas jadi contoh anak. Anak itu kan melihat kedua belah pihak. Kalau dia nggak lihat yang menjadi panutan dari sisi sini, dia lihat dari sisi satu. Jangan sampai dua-duanya kehilangan dari menjadi panutan. Gara-gara kesel, dua-duanya jadi panutan. Dua-duanya berantem. Kata anak saya pengen saya tidur. Dua-duanya kata anak gak benar. Mau ngapain? Terus sering banget tuh datang pertanyaan nanya itu lagi. Nanya apa Ustaz, suami saya gak sholat, saya harus apa? Bu, mentok-mentoknya dibangunin udah, diingetin udah, doain udah Ustazah, tapi sampai hari ini belum juga keketok hatinya. Ya mungkin bukan ibu yang ketok hatinya, suaminya masih Islam, masih beriman. Kita nyayangin umpamanya dia kagak sholat, kita minta sama Allah, ya Allah, dia nggak tahu kalau saya aja bininya nggak sanggup melihat dia nggak sholat. Kau adalah Tuhan yang kau kan penciptanya, masa kau tega biarkan dia menjadi hambamu yang tidak sholat? Serahin sama Allah. Dia kan juga makhluknya Allah. Fokusnya kita ibadah kita, sholatnya kita. Ingat. Nah, kembali kepada soalan guru. Guru pada saat murid bertanya, hendaknya dia apa? Perhatian sama murid itu. Oh, Masya Allah. Ini murid. Mastiin murid itu paham sama jawaban. Kadang kita udah terangin, jadi hukumnya begini. Mukanya dalam tarik. Udah ya? Paham ya? Gitu ya? Mau nggak? Tanya, paham? Jangan malu. Kalau belum bilang belum. Belum. Nanti satu-satu diterangin dulu. Paham? Belum. Kelar nangis kita ketemu. Ngerti. Sepertinya untuk beranak khusus gue gitu. Butuh beranak khusus gue gitu. Nggak apa-apa. Ya udah, nanti kelar nangis ketemu. Kayaknya orang-orang khusus. Dulu Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Buaiti. Ya, Imam Buaiti itu dikenal orangnya lemot. Serius, zamannya Imam Syafi'i dulu lemot, maksudnya orangnya enggak daya hafalnya enggak bagus gitu. Tapi gak pernah skip kelas, selalu ada kelas. Tetangganya hafal, hafalan dia nggak hafal. Bayangin, itu ibaratnya tembok rumah itu kalau bisa hafal semua harta binatangnya kambing jadi berapa ham tuh hafal semuanya, dia nggak hafal. Tapi giginya
dia lagi di depan Hajar Aswad. Allah kasih ingat muridnya yang buat saya ngomong itu, ya Allah, iya anak punya murid yang lemah, anak punya murid yang lewat tuh hafalan. Doa Imam Syafi'i, doa ini di tempat terbaik, di tempat terbaik. Doa pulang dari situ Imam Syafi'i berapa bulan meninggal dunia. Tapi itu murid yang sekali datang ke kita minta doa, diingat sama gurunya si Ahsan loh gitu. Didoakan sama Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Syafi'i pulang dari umrahnya terakhir, apa hajinya saya lupa. Imam Syafi'i meninggal beberapa bulan. Wah, mulai ashab Syafi'i kebingungan. Orang mencetuskan hukum fikih ini, yang satu ngomong saya pernah dengar Imam Syafi'i bilang begini, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, sampai ketemu satu situasi di mana mereka semua bilang ada satu hukum, ada satu permasalahan fikih, semua orang Imam Syafi'i berkumpul mencari solusi, gak ada satu pun dari mereka yang bisa memutuskan masalah ini, gak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Siapa yang akhirnya bisa memutuskan? Imam Wahidi yang bisa menyelesaikan. Imam Wahidi yang menyelesaikan masalahnya. Itu semua orang yang ingin siapa orang yang menganggap Imam Wahidi nggak dianggap. Di tengah-tengah kericuhan antara ashab Syafi'i bingung nih. Orang mereka dia maju bilang, boleh nggak saya yang jawab? Saya ingat dulu guru kita pernah ngomong begini, terpecahkan masalah. Semenjak dari situ kamu Imam Wahidi kayak orang dikasih ingatannya kembali sama Allah. Hafalannya selama ini tentang ilmu yang dia hafalin seolah kayak memorinya balik lagi dalam ingatan. Seketika itu juga ashab Syafi'i kalau ada permasalahan apa-apa, pasti omongan yang paling dipakai omongannya Imam Wahidi. Itu bayangin, luar biasa. Ya, kan kalau punya perhatian sama ilmu tuh begitu. Nah, guru kita bilangin aja senang melihat murid kayak gitu. Tanggung jawab kita mencurahkan perhatian kepada murid yang sungguh-sungguh itu. Jadi ibu jangan bingung kalau guru tuh contoh sama muridnya yang rajin. Jangan bingung. Guru tuh senang sama murid yang pintar, jangan bingung. Kenapa? Karena emang fitrah hatinya seorang guru itu kalau lihat murid rajin, seketika itu memang rasanya itu cinta untuk murid, senang karena muridnya punya perhatian sama ibu. Itu nggak bisa dibohongin. Itu naluri, itu fitrah. Murid kadang-kadang suka, kenapa sih dekatnya sama yang mau aja? Kenapa? Gitu. Kayak cemburu-cemburu nggak jelas. Lihat dulu dari sisi itu ada kelebihan apa yang dimiliki oleh seorang murid. Kemudian setelah itu kita saat menjadi seorang guru, seorang ulama atau seorang yang berilmu, kita ini tidak boleh menjadi orang gak mau menerima dalil dari pihak lain. Idealnya itu seorang yang berilmu itu ya saat dia berdebat atau saat dia membuka forum diskusi, gitu ya. Maka saat satu menghadirkan dalil, mereka harus meninjau dalil itu. Makanya subhanallah polemik yang terjadi hari ini terkait polemik nasab, di mana-mana nasab lagi dipermasalahin, lagi diomongin di sana sini. Kiai siapa saya lupa itu kemarin komentar, masya Allah, yang udah tua juga, orang sepuh kita, masya Allah. Beliau bilang, hari ini kita mau bawa dalil sekuat apa juga tentang nasab, itu nggak akan ada gunanya untuk menjawab argumennya yang benci atau yang mengkritik tentang nasab hari ini. Kenapa? Karena dia udah mau merubah. Mau siapa ada yang ngomong kalau Pak Arabi itu
Nah, ya kayak gitu-gitu. Jadi kenapa orang-orang kita, habaib kita nggak menanggapi hal itu? Tuh apa ditanggapi? Karena ini segelintir orang yang benci. Jadi buat apa ditanggapi? Ini bukan orang ilmiah, ini bukan tentang ilmu yang mau dibahas. Ini orang bodoh, orang bodoh ngapain dihadapin? Nggak penting. Orang kalau berilmu harus siap. Misal contohnya, kita punya 4 mazhab. Ada mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Syafi'i. Kita terbuka. Pernah dengar Imam Syafi'i membantah mazhabnya Imam Malik? Pernah dengar kita sebagai pengikutnya Imam Syafi'i membantah mazhabnya Imam Abu Hanifah? Atau kita justru menerima dan menerima apa yang mereka bawa dalilnya sama kita, dan justru kita jadikan itu sebagai salah satu kemudahan jika kita berhadapan dengan satu situasi tertentu. Karena mereka punya dalil ilmiah, maka kita bisa merujuk kepada pendapat mereka. Masalahnya ngomongnya sama siapa? Ngomongin nasab lagi nyanyi sih. Siapa yang mau ngerti? Gitu. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini, kalau kita berilmu, punya ilmu, merasa punya ilmu, jangan pernah menutup diri kalau orang bawain dalil. Sikapi. Kalau kita merasa ragu dengan dalil itu, atau kita merasa beri saya waktu untuk saya mengkaji ulang terkait dalil itu. Jadi kita nggak ada ya, saya ingatkan ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah, terutama kita muridnya Habib Umar, kita nggak suka perdebatan. Nggak ada dari muridnya Habib Umar senang perdebatan, nggak ada. Yang kita senang apa? Kita mau diskusi. Kalau mau diskusi kan ada masalah. Karena bagi kita orang diskusi itu orang berilmu, berarti mau tahu, berarti mau buka wawasan. Tapi kalau debat, kita nggak suka debat. Kita nggak suka debat. Nggak. Kalau debat itu cuma ngengkangin suara motor, jadi nggak ada gunanya. Ngapain kita debat? Tapi kalau berdiskusi pasti akan disambut oleh mereka semua dengan kalimat ahlan wasahlan. Ingat itu baik-baik. Karena itu pada saat kita menyikapi ada orang datang bawa dalil, katanya misal contohnya maulid itu bid'ah, orang nggak ngerti, berantem. Apa yang mau dibilang bid'ah? Saya nggak terima, Ustaz. Saya ketawa. Emang bid'ah? Gimana? Mau bilang bid'ah? Baca maulid yang kita baca bid'ah. Bid'ahnya tapi bid'ah apa? Kan itu ada ilmiahnya, ada keterangannya, ada asbab musabab yang akhirnya membawa kita pada kebolehannya. Itu kan yang harus dikaji, yang harus ditelusuri. Bukan tentang wah gak terima, berantem. Nggak, kita nggak disuruh begitu. Kamu nggak mau maulid nggak apa-apa, asal jangan benci nabi saya, ingat gitu ya. Jangan jelekin nabi saya, ya terus. Kamu mau cuma sholawat aja, ya udah. Saya sholat, tapi saya mau baca bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Tapi jangan butik saya, kan gitu. Sederhana. Siapa di antara kita? Saya maunya sholat alhamdulillahirabbil alamin. Kita nggak mau cari tahu Ustaz ini bodoh terus. Mau siapa pun dia, ibarat begitu. Kita yang punya mazhab sekarang. Mari kita tahu. Oh, dia nggak baca basmalah, kita baca. Gimana nyikapinnya? Sederhana. Tinggal sholat belakangnya. Repot amat. Lalu sudah tahu itu di Mekah gimana? Itu di Madinah gimana? Oh di Madinah, oh di Mekah, Imam Haramain. Saya tanya sama kawan saya bilang, Bib, gimana Bib kalau dulu sholatnya di Mekah di Madinah? Di mereka Imam Haramain gitu, kita sholat warahmu gimana? Yang udah jelas kata Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Maka jawaban apa? Habib Najib, kita hasil warna, kita memperbaiki prasangka kita sama mereka. Kenapa?
bismillah. Bukan saya anti, masalahnya menyangkut sholat kita, ini menyangkut masalah kita. Bukan berarti anti, nggak ada anti. Kamu dengan apa yang kau yakini, kita pun berhak memegang apa yang kita yakini. Itu dicatat baik-baik. Pentingnya belajar begitu. Jadi nggak tahu-tahu sholat, imamnya kok tadi sholatnya gitu ya, malah ngomong di belakang. Kenapa? Nggak ngerti sholatnya, nggak paham. Nah, alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan bisa belajar, bisa nuntut ilmu ya, bisa sama-sama memahamkan diri terkait ilmu. Ya, biar kita nggak pernah salah, gitu, nggak pernah salah dalam menyikapi kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup. Karena saat kita dibekali oleh ilmu, kita jadi lebih tahu kalau mau menyikapi hidup harusnya seperti apa dan bagaimana